Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pelajaran alam saya, pelajaran sosial saya yang berjudul Tan Malaka. Tapi teman-teman ada yang tahu nggak sih siapa itu Tan Malaka? Apakah Tan Malaka itu merupakan presiden? Ketahuan dong presentasi. Ya, ini sebenarnya siapa sih itu Tan Malaka? Awalnya aku kira Tan Malaka itu tuh merupakan pulau yang berada di Thailand ataupun Vietnam. Tapi ternyata aku salah. Tan Malaka merupakan pahlawan Indonesia yang berjuang pada tahun 1920 sampai 1940. 3. Aduh, jadi malu. Ia berperan sebagai pemimpin, konseptor, revolusioner, pendiri aktif, pendiri organisasi, pendiri pendidikan, dan juga masih banyak lagi. Nah, sampai-sampai dia disebut-sebut sebagai Bapak Republik Indonesia loh teman-teman. Balik, back. Yes, that's it. Dia disebut-sebut sebagai Bapak Republik Indonesia. Loh, bukannya Bapak Republik Indonesia itu Soekarno? Nah, jadi Soekarno itu lebih tepatnya merupakan Bapak Proklamator Indonesia ya. Alasan kenapa Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik Indonesia dikarenakan ia sempat menulis buku yang berkonsepkan tentang Republik Indonesia. Jadi sebelum kita merdeka nih, dia sudah keluar-keluaran tentang kemerdekaan kita jauh-jauh hari. Ya, selain itu di sela-sela perjuangannya Tan Malaka sempat mengikuti beberapa organisasi pergerakan nasional. Seperti salah satunya, seperti beberapanya ada Communist Party Nederland yang dimana dia berperan sebagai perwakilan Indonesia di Hindia Belanda. Lalu ada Syarikat Islam yang berperan sebagai pendiri pendidikan, lalu juga pendiri sekolah-sekolah yang ada di sana. Hal yang terakhir ada Partai Republik Indonesia, Partai Persatuan Rakyat Indonesia atau kalau disingkat sebagai PARI. Nah, partai terakhir inilah yang Tan Malaka buat saat dia sedang bekerja secara rahasia di luar negeri. Nah, sekarang kita sudah tahu dong siapa itu Tan Malaka. Tapi kenapa sih saya tertarik dengan Tan Malaka? Kita kuis dulu ya sebentar. Kenapa Medelia ini tertarik dengan Tan Malaka? A. Karena Tan Malaka tinggal di Sumatera. Atau B. Karena Tan Malaka punya banyak nama samaran. C. Karena dia dikenal sebagai Bapak Republik Indonesia. D. Karena dia pendiri organisasi. Ini banyak banget. Semuanya salah. F atau semuanya benar. Ada yang bisa jawab nggak? Bukan. Ya, tapi di bagian sini. Aku pilih aja deh. Apa coba Kak Mitri? Tante kayaknya takut banget sama gua. Apa ya? Semuanya salah. Semuanya salah. Jawabannya adalah benar. Jadi kok semua jawabannya salah? Karena alasan saya tertarik dengan Tan Malaka itu karena justru kematiannya tidak disebabkan oleh tentara Belanda maupun Jepang, tapi disebabkan oleh tentara Indonesia sendiri. Loh, kok bisa? Padahal Tan Malaka ini lumayan berjasa loh buat Indonesia. Nah, sebelum kematiannya, kita ke backstory-nya dulu ya teman-teman. Nah, coba Jadi, bisa gak? Jadi kalian sempat ingat kan kalau katanya Tan Malaka itu bekerja secara diam-diam di luar negeri? Ingat kan? Iya, nggak ingat banget sih. Jadi ternyata alasan dia bekerja secara diam-diam di luar negeri karena dia dikirim oleh tentara Belanda. Dia dikirim oleh tentara Belanda ke luar negeri karena dianggap pengganggu di Indonesia. Itu berisik banget untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Akhirnya Tan Malaka ditangkap, lalu dia dipergikan ke luar negeri. Tapi Tan Malaka sempat melarikan dirinya ke beberapa negara Asia.
Sampai pada tahun 1943, Tan Malaka kembali ke tanah Indonesia karena sudah dijajah oleh Jepang dan bukan Belanda lagi. Kalian membuli apa? Namun saat kembali, dia masih harus bekerja secara rahasia karena takut kalau misalnya dia itu ketahuan oleh tentara-tentara di sana. Lalu sampai pada tahun 1945, Indonesia merdeka. Tapi Belanda itu masih nggak mau. Dia itu masih pengen menggenggam Indonesia di dalamnya. Untuk Soekarno dan Hatta sih mereka pengennya jalan diplomasi, alias jalan ngobrol-ngobrol aja, baik-baik gitu. Tapi kalau Tan Malaka nggak mau, dia pengen 100% merdeka, dia pengen senjata, 100% senjata rakyat. Nah, karena suara berisik dia katanya ini, dia akhirnya ditangkap oleh pemerintah setempat. Lalu dipenjarakan karena dia dianggap mengganggu lagi. Sampailah dia keluar dari penjara. Lalu dia dikabarkan menghilang. Bukan karena takut, tapi karena dia tahu kalau suaranya ini nggak bakal didengarin oleh pemerintah-pemerintah setempat. Sampailah pada tahun 1948, Belanda mulai menyerang Indonesia kembali. Nah, akibat inilah Tan Malaka harus berpindah-pindah daerah. Saat dia sedang berpindah-pindah bersama rekan-rekannya, tiba-tiba dia ditangkap di Blitar. Terus gak ada angin, gak ada hujan, dan tiba-tiba Tan Malaka ditembak mati oleh tentara Indonesia sendiri. Ya, yang menembaknya beliau itu merupakan Letnan II Sukotjo. Tapi mereka menembak bisa dibilang nggak ada perintah dari siapapun. Jadi benar-benar keinginan mereka sendiri, tentara Belanda itu sendiri. Jadi bisa dibilang, kita sebut aja mereka para oknum-oknum ya teman-teman. Nah, akibat hal itulah kita bisa berspekulasi kalau mayatnya itu dikubur di sekitar Blitar dong. Ya nggak? Ada. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata mayat Tan Malaka tidak pernah diidentifikasikan 100% kalau itu merupakan mayat Tan Malaka. Nah, jadi mereka sempat menemukan mayat yang berada di suatu gunung. Nah, di suatu gunung itulah mereka berspekulasi ada mayat dan mereka mengira kalau misalnya ini mayat Tan Malaka. Tapi sayangnya karena sudah lama banget mayatnya, mayat itu tuh udah nggak bisa diidentifikasi. Jadi apakah ini mayat Tan Malaka atau hanya mayat orang lain? Jadi seru. Oke, nah gara-gara hal ini aku jadi ingat sama suatu berita deh guys. Kita lihat dulu ya beritanya. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengatakan ingin menyuarakan perbaikan hukum di Indonesia. Mengaku Lu ganti bajunya kapan nanti? menjadi Habis ini, aktivis berapa? dalam menyuarakan perbaikan hukum. Siapa? Lu? Iya. Gue nanti ganti ke meja crop top. Gue takut banget pakai meja crop top. Nah, jadi Gua udah pakai ini. teman-teman ada yang tahu nggak sih kasus berita Tom Lembong? Tank top mana? Ada yang tahu nggak? Gue sengaja mencari tank top Jadi berwarna Tom karena Lembong katanya sih dia itu kasus salah tangkap kan gua biru karena doang. dia Kan itu berusaha kalau gua untuk gua membantu ngangkat tangan Indonesia, atau main gitar, gua takut tapi kelihatan. karena Jadi kayak biar pemerintah gitu. atau Di sini gua pink. kata hukum itu Di sini salah, gua pink. akhirnya lah Gua dua. Tan Malaka kan belakang Tom Lembong kuning, belakang ditangkap. depan kuning. Tapi kemudian dia dibebaskan lagi kembali oleh Prabowo, Presiden Prabowo. Yeay. Yeay. Jadi pelajaran yang bisa kita dapatkan ya teman-teman. Yang pertama, kita janganlah berspekulasi sesuatu hanya karena mereka melakukan suatu kesalahan. Bukan berarti itu kesalahan yang, apakah itu kesalahan yang sangatlah kesalahan-kesalahan. Lalu yang kedua, janganlah menyalahgunakan kekuasaan kita. Nah, jadi meskipun kita punya power, meskipun kita punya kuasa, tapi kita janganlah menindas orang yang lemah. Kita menggunakan kekuatan itu untuk orang-orang yang menurut kita tuh dia mah begini-begini, dia cuma anak kecil doang. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. It's a big no. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.